Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon beserta siapapun yang boleh ikut di dalam ibadah doa pagi kami walaupun secara online. Kiranya kasih setia Tuhan tetap terus menyertai langkah hidup kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama angkat sebuah pujian, selalu baru setiap hari kasih Tuhan bagi kita. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang empunya kehidupan di seluruh jagat raya bumi ini. Ya Tuhan, penduduk dunia saat ini taunya sedang ada wabah. Taunya sedang ada kesulitan, depresi ekonomi di mana-mana Tuhan. Tetapi kami orang percaya memiliki pengetahuan yang berbeda. Bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya Tuhan, sekalipun di luar sana ada banyak kesulitan, tantangan, tetapi di dalam hati kami tetap ada damai sejahtera. Karena Yesus Kristus, mentari kehidupan, terang yang sejati, ada di dalam batin kami yang paling dalam. Biarlah Tuhan, sekalipun Tuhan ada kesulitan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya dengan doa, dengan iman, dengan berpengharapan kepadamu Tuhan, dan dengan
dengar-dengaran akan firman-Mu. Engkau akan terus memberikan kekuatan, pimpinan di dalam langkah hidup kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami di dalam ibadah doa pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam pembacaan kita sampai kepada kitab Yesaya pasal 60. Ya, Yesaya pasal 60 ini terdiri dari 22 ayat. Artinya itu sebetulnya adalah puisi ABC. Ayat pertama dimulai dengan kata A, ayat kedua dengan kata B dan seterusnya. Menurut abjad orang Ibrani. Nah, saya berharap jemaat boleh membacanya dan saya akan membaca hanya pada bagian-bagian yang penting saja. Di ayat kedua dikatakan demikian, ayat pertama dan kedua dikatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di ayat ke-10 dikatakan demikian. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Di dalam ayat 19 dikatakan demikian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu tidak akan ada matahari, tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, di bumi ini ada 4 negara yang mengalami satu kejadian aneh atau alam yang disebut dengan polar night. Artinya di negara ini malamnya, terutama pada saat musim dingin, itu akan berlangsung lebih lama. Dari bulan awal November sampai dengan akhir Januari. Kenapa? Karena negeri ini atau negara ini itu posisi geografisnya letaknya di luar daripada 66,5 derajat lintang utara. Akibatnya ketika musim dingin itu di sana malamnya itu bisa mencapai 2 bulan lebih. Nah, negara mana saja itu? Yaitu negara Alaska, negara Finlandia, Norwegia, dan sebagian Kanada. Ya mungkin saat ini bagi mereka tidak terlalu masalah karena sudah ada sumber daya listrik. Tetapi kita bisa bayangkan berabad-abad yang lalu orang yang hidup di negeri polar night ini mengalami berminggu-minggu malam yang gelap bahkan sampai 2 bulan lebih. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, kalau secara fisik memang hanya negeri ini yang mengalami kegelapan lebih panjang. Itu pun hanya berlaku pada musim dingin. Tetapi kalau dilihat dari sejarah, khususnya sejarah Israel kuno, mereka juga pernah mengalami satu masa kegelapan yang panjang. Bukan cuma 2 bulan, tetapi 70 tahun. Nah, kegelapan ini bukan karena tidak ada matahari, tidak. Tetapi karena pada saat itu Allah sedang marah.
Allah sedang murka kepada bangsa Israel sehingga mengizinkan Israel dihancurkan oleh kerajaan Babel lalu ditawan dan dijajah sepanjang 70 tahun. Nah selama 70 tahun tentu secara sosial, secara realita keagamaan mereka merasakan satu beban yang sangat berat. Di negeri pembuangan mereka tidak lagi bisa beribadah dengan meriah merayakan hari-hari besar mereka seperti pada zaman Raja Daud ataupun Raja Salomo. Dan pada saat itu mereka juga kehilangan negeri leluhur mereka, tanah Kanaan. Sehingga mereka harus hidup sebagai pengungsi, sebagai budak, sebagai tawanan, sebagai orang asing yang akan mengalami diskriminasi di negeri asing selama 70 tahun. Ini tentu tidak mudah. Nah tentu saja di dalam masa seperti itu juga mereka menyadari bahwa memang Tuhan pada saat itu seakan-akan sedang membuang mereka, sedang mengasingkan mereka. Padahal selama ini mereka berpendapat menyadari bahwa mereka adalah umat pilihan, umat kesayangan. Tapi siapa sangka ketika umat pilihan jatuh di dalam dosa pun Tuhan tetap mendidik mereka dengan keras. Nah di dalam situasi kondisi seperti ini apa yang terjadi? Sangat unik. Ternyata Tuhan tidak selamanya marah dan mendendam kepada bangsa Israel. Tetapi sebaliknya Tuhan juga penuh dengan belas kasihan, anugerah dan hati yang begitu mengasihi bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan satu berita yang membawa sukacita di dalam Yesaya pasal 60. Apa yang menjadi berita tersebut? Jelas dikatakan bahwa pada ayat yang ke-10 bahwa Tuhan memang pernah menghajar bangsa Israel. Tetapi kemudian di ayat ke-15 dikatakan Tuhan justru berkenan kembali. Ya, berkenan kembali kepada bangsa Israel di ayat 9. Sehingga ini menjadi sebuah janji pemulihan, sebuah janji yang membawa bangsa Israel suatu pengharapan yang luar biasa. Dan di dalam janji tersebut dikatakan tidak main-main. Tuhan sendiri yang akan berperan sebagai terang yang ajaib, terang yang luar biasa. Tentu di sini terang bukan arti terang matahari begitu ya, tetapi terang yang mendatangkan sukacita di dalam batin. Nah dengan terang ini mereka kembali melihat kebenaran Allah. Dengan terang yang daripada Allah ini mereka melihat jalan pengharapan yang Allah pimpin. Dan dengan terang ini mereka boleh melihat rencana-rencana Allah yang besar atas bangsa Israel. Di dalam ayat 5 sampai 21 di situ dikatakan bagaimana Tuhan berjanji akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh dengan sukacita. Bahkan di dalam ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-13 di situ juga ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan relasi mereka dengan bangsa-bangsa asing. Dulu bangsa-bangsa penindas sekarang berubah menjadi bangsa-bangsa yang mendatangkan berkat bagi bangsa Israel. Nah, apakah Tuhan bohong dengan janji ini? Tidak, sama sekali tidak. Janji ini sekalipun dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, itu kurang lebih sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Sampai sekarang firman ini masih digenapi. Buktinya adalah Israel sekarang, negara kecil di Timur Tengah, menjadi salah satu negara yang paling makmur di seluruh dunia. Luar biasa. Kenapa? Karena Allah setia, karena Allah itu luar biasa. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat kedua dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah kalau kita yang hidup di zaman sekarang, ayat ini seakan-akan memang kena banget begitu. Kenapa ya? Karena seluruh bangsa-bangsa pada saat ini merasakan beban yang berat. Ketika wabah COVID membuat mereka, kita semua mengalami depresi ekonomi. Pabrik tutup di mana-mana. Belum lagi kematian terus melonjak di sana sini dengan angka yang sangat tinggi. Sehingga melahirkan depresi ekonomi, depresi juga di dalam bidang sosial. Malah kalau kita mau jujur,
Indonesia adalah salah satu negeri yang paling parah. Kenapa? Karena secara ekonomi kita belum sesiap bangsa Eropa. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apakah kita mau selamanya terus dirundung di dalam kesedihan, di dalam kemalangan, tanpa tanpa pengharapan, hidup penuh dengan keputusasaan, sehingga yang ada adalah setiap hari keluhan, keluhan, keluhan. Jangan. Kenapa? Karena Allah yang waktu itu berfirman kepada bangsa Israel, bangkitlah terangmu sudah datang. Itu juga adalah Allah yang berbicara kepada kita orang percaya umat Kristen saat ini. Bangkitlah terang itu sudah datang dalam wujud kehadiran Yesus Kristus. Yesus pernah berkata bahwa akulah terang dunia. Artinya apa? Dunia boleh mengalami kegelapan, dunia boleh mengalami kesulitan dan keputusasaan, depresi yang luar biasa. Tetapi bagi orang yang percaya, janji pemulihan itu akan tetap ada. Janji berkat itu tetap ada. Janji peneguhan dan kekuatan itu tetap ada. Dan janji pimpinan Tuhan dalam hidup kita akan tetap terus menyertai hidup kita selamanya. Kasih Tuhan tetap dapat menembus situasi kesulitan yang paling berat sekalipun. Maka dikatakan bangkitlah, bangkitlah. Ayo bangkitkan iman kita, teguhkan hati kita. Percaya bahwa nanti ada masanya Tuhan pulihkan. Percaya bahwa segala tahun-tahun yang terbuang saat ini nanti akan Tuhan kembalikan. Dan cuma satu syaratnya, setia, setia dan tetap terus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, bahwa situasi-situasi yang terjadi, yang sulit ini Tuhan, sekalipun terjadi atas perkenanan-Mu Tuhan, atas izin-Mu Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau sedang membimbing kami, untuk boleh melihat kepada pribadi-Mu yang sesungguhnya. Engkau Allah Maha Pemurah, Engkau Allah Maha Pengasih, Engkau Allah Maha Pengampun. Ya Tuhan, pertama-tama kami minta ampun bahwa di dalam situasi kondisi seperti ini pun Tuhan, kalau kami pun ada andil di dalamnya. Hidup kami yang tidak tertib Tuhan. Bahkan juga seringkali kami mengabaikan nasihat-nasihat tentang kesehatan. Bahkan seringkali kami juga tidak taat kepada pemimpin pemerintah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami terus mengandalkan belas kasihan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa kegelapan seperti ini nanti juga akan berakhir. Dan akan Kau ganti dengan sukacita, iman, yang semakin bertumbuh kepadamu ya Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk saudara-saudara kita yang kita tahu terkena musibah, mungkin kena wabah virus corona, atau mungkin mengalami goncangan ekonomi, pabriknya atau usahanya tutup, atau kena PHK. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga Tuhan, kami tidak bisa menutup mata Tuhan, sekalipun orang percaya pada saat ini banyak Tuhan yang mengalami depresi ekonomi Tuhan. Banyak yang dirumahkan Tuhan, bahkan pendapatan mereka Tuhan untuk biaya hidup hari-hari Tuhan, banyak yang harus mengalami pemotongan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan semua yang terjadi, kami percaya Tuhan itu semua ada di dalam pemikiran-Mu, ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Firman-Mu pernah berkata di dalam 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Sekalipun Tuhan itu terjadi, Engkau sudah memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena penyertaan-Mu Yesus Sang Immanuel yang sejati. Tuhan tolong Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan yang mengalami kesulitan di masa seperti ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi gereja. Di dalam situasi seperti ini Tuhan, sudah mulai banyak gereja-gereja yang mulai membuka ibadah. Kiranya Tuhan menyertai.
Sehingga umat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan tidak ada lagi yang kena wabah COVID Tuhan. Dan gereja juga dengan menjalankan prosedural Tuhan di dalam tingkat keamanan yang berlapis, Tuhan juga tetap memberikan hikmat, memberikan daya tahan tubuh sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh beribadah. Dan biarlah Kau pandang ini Tuhan sebagai satu kerinduannya mendalam, kehausannya mendalam akan Engkau untuk bisa ibadah kembali. Sama seperti jemaat kami juga Tuhan, kami rindu kapan kami bisa beribadah kembali. Dan kami hanya bisa percaya, menanti dengan setia waktunya, waktu yang Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan para hamba Tuhan, gereja, majelis melalui online. Sehingga semua tetap bisa berjalan dan menyentuh kebutuhan daripada seluruh jemaat. Dan jemaat boleh merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan online Tuhan. Biarlah Tuhan semua komisi, semua pembinaan, baik melalui sapaan pastoral, melalui ibadah kebaktian umum, kebaktian komisi, bekerja sama dengan sinode GKKA Tuhan, biar Gereja Kristen Kalam Kudus Tuhan, biarlah Tuhan boleh terus pakai menjadi suatu pelayanan yang saling menutupi, melengkapi, dan saling menyempurnakan, dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat, bahkan juga bagi seluruh YouTuber, dan juga bagi seluruh orang-orang yang boleh melihat ibadah online. Terakhir, mari kita doakan pemerintah kita juga. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pemerintahan Jokowi di dalam situasi kondisi yang sulit, sehingga boleh diberikan hikmat menata kesehatan masyarakat, bahkan juga menata sistem perekonomian di masa resesi ini Tuhan, dan terus boleh membangun kembali negeri ini Tuhan. Sehingga seluruh rakyat juga Tuhan boleh tertolong di dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat terkasih, kiranya ibadah doa pagi ini boleh menjadi berkat dan terus menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama. Setia, percayalah dan bangkitlah. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin.